Ya, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Taufik Tutor, dan juga selamat datang kembali di salah satu video tutorial kami, yaitu tentang Adobe Photoshop. Untuk pemula, toolbox di bagian terakhir. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan keseluruhan isi toolbox, atau yang saya maksud adalah peralatan-peralatan yang di dalamnya, menjelaskan apa fungsinya, digunakan untuk apa, dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, dalam pelajaran Photoshop, ada baiknya kita uh, mengenal lebih terdahulu tool-tool yang ada di dalam toolbox Photoshop beserta fungsinya, karena ini dapat mempermudah kita dalam memanipulasi objek gambar. Toolbox sendiri berarti peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengolah gambar yang biasa terletak di samping kiri lembar kerja Photoshop. Nah, kita langsung mulai saja ya tanpa basa-basi agar mempersingkat waktu. Untuk pertama-tama saya buka. Oke, akan saya gunakan sebagai contoh nantinya. Nah, kita langsung saja mulai. Pertama, move tool. Move tool ini fungsinya untuk memindahkan objek baik itu berupa teks maupun gambar. Cara menggunakannya tentunya kita tahu sendiri karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Cukup menggeser dan dia akan terlihat seperti ini. Nah, tapi ada kalanya ini tidak bisa digeser seperti ini. Itu karena di bagian layarnya belum diubah. Jika background ini dia dikunci, jadi tidak bisa digerakkan layarnya. Oleh karena itu kita klik dua kali dan pencet klik OK baru bisa digerakkan. Oke, berikutnya yaitu Marquee Tool. Marquee Tool ini untuk membuat area seleksi kalau singkatnya. Dan yang seperti kita tahu di dalamnya terdapat tool-tool tambahan, yaitu berupa bermacam-macam jenis dari pembuatan area seleksinya. Ada yang pertama kotak, ada yang bulat, ada yang secara garis horizontal dan garis vertikal terakhirannya. Nah, tentunya kita tahu sendiri caranya dengan seperti ini, bulat, garis vertikal dan horizontal, dan lain-lain. Yang ketiga, berupa lasso. Lasso ini untuk membuat area seleksi secara bebas sesuai dengan gerakan mouse. Ya, tentunya kita tahu seperti ini. Nah, lanjut, dalamnya juga terdapat macam-macam lasso tool. Ada poligonal dan magnetik. Poligonal ini untuk membuat area seleksi berbentuk persegi atau garis lurus. Cara penggunaannya dengan mengekliknya tentunya. Nah, kita lanjut saja. Yang dalamnya yang ketiga yaitu magnetic lasso tool. Yang satu ini agak spesial karena dia akan mencoba melengketkan pada batas objek berdasarkan perbedaan warnanya. Jadi nanti akan secara otomatis mencoba melengketkan diri nantinya. Nah, untuk contoh saya pakai gambar ini biru. Tuh kalian tidak lihat sendiri, dia tidak mencoba untuk keluar dari batasnya. Nah, baik, kita pindah langsung saja biar cepat. Yang keempat, quick selection. Quick selection tool ini adalah untuk membuat seleksi dengan cepat. Dalamnya juga terdapat penambahan tool lagi membuat seleksi, yaitu Magic Band. Magic Band ini untuk membuat seleksi pada daerah yang memiliki kesamaan warna namun dapat diatur toleransinya pada option bar. Seperti ini. Dan seperti yang di video-video sebelumnya, jangan lupa atur toleransi untuk mengatur jangkauan dari tool ini. Berikutnya kita mau dapat crop tool. Crop tool ini untuk memotong secara persegi dan sejajar. Dalamnya juga terdapat tambahan tool lagi lainnya, perspektif crop tool, slice tool, dan slice select tool. Perspektif tool yaitu sama seperti yang sebelumnya crop tool kurang lebih, namun ini bisa disesuaikan sudutnya. Misalnya kamu ingin gambar ini contohnya, nah hasilnya akan seperti ini. Nah, cropnya kita bisa disesuaikan, tidak mesti 90 derajat, langsung saja. Yang kedua, yang keenam, eyedropper tool. Eyedropper tool ini itu untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna atau color palette di sini.
Misalnya kita mengambil biru, kita klik saja di bagian gambarnya dan dia akan menyimpannya di sini. Nah, dalamnya juga terdapat tool tambahan yaitu color sampler, kurang lebih sama, jadi kita lengkap saja. Dan lanjut ke roller tool. Roller tool ini itu untuk mengukur objek pada gambar dan menginformasikan berapa jarak atau panjang, sudut kemiringannya, posisinya dalam koordinat dan sebagainya. Nah, berikutnya dalamnya juga terdapat lagi note tool. Note tool ini untuk membuat catatan pada gambar, singkatnya. Kita mulai berikutnya spot healing brush tool dan selebihnya. Juga terdapat tool tambahan lainnya. Spot healing brush tool ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu untuk menghilangkan bagian tertentu dari gambar dengan cara menyesuaikan warna dengan sekitarnya. Biasanya ini digunakan untuk menghilangkan jerawat dan sebagainya. Saya pernah mencontohkannya di video sebelumnya. Silahkan dicek di playlist saya. Yang kedua, healing brush tool yaitu untuk mengcloning, menduplikat bagian tertentu sesuai gerakan mouse. Yang ketiga ada patch tool, yaitu untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain pada gambar yang kita pilih dengan bentuk yang sama persis. Yang berikutnya ada content move tool, yaitu merupakan fasilitas baru di Photoshop yang berfungsi untuk memindahkan objek ke bagian lain, dan dia akan secara otomatis nantinya untuk menyesuaikan daerah tersebut dengan objek di sekitarnya. Terakhir yaitu red eye tool, yaitu untuk menghapus warna merah pada mata akibat refleksi cahaya. Berikutnya kita mempunyai brush tool. Brush tool ini yaitu untuk membuat objek polesan kuas dan berbagai macam tool ada di dalamnya. Ada pencil tool, color replacement, dan mixer brush. Pencil tool itu untuk membuat objek berupa coretan pensil. Color replacement tool yaitu untuk mengganti warna pada sebuah warna seperti ini. Dan yang terakhir ialah mixer brush tool, yaitu untuk memberikan polesan warna dengan mencampurkan warna kuas dan warna gambar. Berikutnya kita juga terdapat clone stamp tool, itu untuk menggandakan atau cloning area gambar. Dalamnya juga terdapat pattern stamp tool, yaitu untuk menggandakan poin atau coret dari suatu gambar. Lagi berikutnya yaitu history brush tool, itu untuk membuat polesan kuas yang digabungkan dengan perintah terakhir yang Anda terapkan. Dalamnya juga terdapat lagi art history brush tool untuk membuat polesan kuas, namun yang ini lebih bervariasi, yang dapat kalian tentukan sesuai keinginan sendiri. Dan berikutnya ada eraser. Eraser itu sudah dijelaskan di video sebelumnya, baru saja. Itu untuk menghapus kita tentunya. Ini terdapat tambahan lagi background eraser itu untuk menghapus background juga. Yang ini juga kurang lebih sama, itu untuk menghapus area pada gambar yang memiliki gambar padat. Nah, berikutnya terdapat gradient tool. Gradient tool itu untuk membuat warna pada bidang gambar atau layar. Dalamnya juga terdapat paint bucket, yaitu untuk memberi warna pada suatu gambar atau layar. Nah, berikutnya yaitu blur tool. Blur tool ini yaitu untuk mengaburkan warna. Kita semua tahu kali ya penjelasan dari penggunaan ini. Sharpen tool yaitu untuk menajamkan. Smooth untuk memberikan efek seperti goyang jari tangan pada cat basah. Berikutnya kita terdapat dots tool, yang terdapat burn tool dan smooth tool. Ini yang pertama untuk mencerahkan, menghitamkan, dan mengubah saturasi warna. Berikutnya kita terdapat pen tool. Pen tool ini untuk membuat objek putih dengan bentuk yang tertekstur. Dalamnya juga terdapat tambahan, tapi ini mungkin tidak usah dijelaskan, kurang lebih nantinya pada tahu sendiri. Horizontal type tool yang pertama. Nah, untuk membuat teks berupa arah horizontal, kedua vertikal dengan arah vertikal. Yang ini untuk membuat arah ilustrasi berbentuk teks dengan arah horizontal. Yang ini juga sama, namun dengan arah vertikal. Nah, lanjut path selection tool, yaitu yang pertama untuk memilih objek path, yang kedua yaitu untuk memilih titik-titik atau poin pada suatu objek path. Nah, yang terakhir shape tool. Shape tool ini itu untuk membuat objek yang di dalamnya juga terdapat berbagai objek-objek tambahan yang bentuknya beda. Tinggal pilih saja, nanti mereka akan terbuat dengan otomatis oleh kalian. Nah, begini. Nah, sisanya kita terdapat hand and rotate shift tool, yang hand untuk menggeser tampilan gambar dalam dokumen saja, yang rotate shift tool
yaitu untuk memonitor tampilan gambar dalam dokumen kerja. Dan yang terakhir adalah zoom tool, yaitu untuk memperbesar dan juga memperkecil suatu gambar. Nah, di bawahnya yang terakhir ini agak set foreground dan background, itu untuk mengganti warna depan maupun warna belakang. Yang sini ada lagi quick mesh, yaitu untuk memasuk dalam quick mesh mode berubah. Yang terakhir ada screen mode. Screen mode ini untuk merubah tampilan jendela dari tampilan standar full screen dengan mono atau full screen secara keseluruhan. Nah, baik, itu saja yang bisa dijelaskan. Itu semuanya sudah dicangkup. Untuk di lain hari mungkin akan membahas toolbarnya atau yang dari sebelah kanan lembar kerja ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan atau yang susah dimengerti. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih.